kalau posisi dia itu berkendara, maka orang yang berkendaralah yang wajib memberi salam. Kados wau kula dugi mriki wonten bapak-bapak sing bagian permakanan menerima takjilan itu, saya salam dulu ketika berkendara. Assalamualaikum. Jadi ini adab. Ya, orang yang berkendara itulah yang berhak dan harus memberi salam kepada orang-orang yang tidak berkendara atau duduk-duduk atau mungkin yang jalan. Wal masyi 'alal qa'id, sedangkan orang yang berjalan itu yang harus memberikan salam kepada orang yang duduk-duduk. Ya. Setelah panjenengan jagongan dan ngajengi masjid, kemudian ada orang yang di depannya datang, ya baru datang lewat di depan jenengan, maka siapa yang harus mengutarakan salam? Yang berdiri, yang berjalan itulah yang harus memberi salam. Wal qalilu 'ala katsir, orang yang jumlahnya lebih sedikit kepada yang lebih banyak. Oke. Ada rombongan 3 orang ya datang dari jauh mau ke Masjid Al-Azhar, di sana ada jenengan lungguh-lungguh panitia ya. Panitia dari Masjid Al-Azhar jumlahnya 10. Maka 3 orang inilah yang harus mengucapkan salam dahulu. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan meriwayatkan ada riwayat dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan innal malaikata ta'ajjabu minal muslim yamurru ala muslim wa la yusallimu alaihi. Sesungguhnya Allah takjub, Allah heran ya. Allah heran ya. Saking takjubnya heran. Heran pada siapa? Sesungguhnya para malaikat itu heran. Malaikat Allah heran kepada seorang muslim yang dia itu berjalan ya, melewati muslim yang lain akan tapi tidak mengucapkan salam. Maka jamaah rahimakumullah, memberi salam kepada muslim satu dengan yang lain ini adalah adab yang pertama yang harus dilakukan manakala kita ini kepingin bersaudara di dalam tali ikatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh fadilah-fadilah yang tadi sudah kita sebutkan. Di dalam hadis yang lain juga demikian, ma min muslim yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Fadilah memberi salam ketika ketemu muslim sama yang lain itu di antaranya adalah berdasar hadis Rasulullah ini, tidaklah 2 orang muslim yang bertemu kemudian mereka mengucapkan salam dan bertasofahani, saling bersalaman, entah salaman biasa seperti yang biasa kita lakukan itu atau salam pakai rangkul ya. Apa fadilahnya? Pahala yang akan diperoleh illa ghufira lahuma, kecuali Allah akan mengampuni keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum atau selama mereka tidak berpisah. Lah jenengan iki wae kok saling salaman kabeh rangkulan, jenengan dosane diampuni oleh Allah sampai kita ini. Oke, sampai nanti berpisah. Ini. Jadi jamaah rahimakumullah, maka mengucapkan salam adalah mari kita biasakan di antara kita sama mukmin muslim. Dan salam yang benar, jangan sampai salam yang salah. Kita sebagai seorang mukmin muslim punya identitas salam yang jelas. Jangan dicampur-campur
dengan salam sinkritisme. Nek dhewek niki muslim dadi pejabat sampai sundul langit dukure, ya tetap salam yang harus dipakai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten usah ditambah hom suang napa iku. Ya, namo budaya. Insyaallah hadirin, kalau kita tahu artinya ternyata itu adalah pengakuan kepada agama yang lain. Dan namo budaya di antaranya itu kalau artinya kita lihat, kita pahami, ternyata mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin muslim, meskipun jenengan jadi pejabat sampai sundul langit dipuja-puja masyarakat, salamlah sebagaimana salam yang diajarkan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak usah. Ya, yang diridhai oleh Allah, yang diperintahkan itu adalah wa'tasimu bihablillah, dengan tali yang Allah buat, aturan yang Allah buat. Ya, bukan dengan tali-tali yang lain. Maka jamaah rahimah, mari kita paham betul. Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu hatta yabda'u bis salam. Ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Ini adabnya. Kalau ada seorang bertemu dengan kita, belum salam, terus ngejak ngomong, maka kata Rasulullah apa? Siapa yang bada'a bil kalam, memulai omongan dulu sebelum salam, maka jangan dijawab. Jangan dijawab omongannya sampai dia mengucapkan salam. Nah, tar kula ndugi. Pak Si, piye kabare sapine? Piye kabare? Pun jenengan jawab meskipun telah tanya sesuatu yang penting, ya. Pak Si, terus piye kabar keluarga sing sakit? Jangan dijawab dulu. Kenapa? Karena seharusnya adalah dimulai dengan salam. Assalamualaikum, Pak Haji, terus putih kabare, ya. Anaknya yang sakit, yang opnam, dan seterusnya, baru dijawab waalaikumsalam dan dijawab. Itu adabnya para jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah ayushammithu idza atasa bi ayyakula lahu idza hamidallah ya ta'ala yarhamukallah. Yaitu ketika ada saudara kita bersin wajib, ngoten nggih. Ya, boleh flu wajib. Terus saudara kita itu mengatakan alhamdulillah, maka kita berkewajiban yarhamukallah. Ya. Semoga Allah merahmati kamu. Dan orang yang diucapkan itu, maka dia mengembalikan dengan yaghfirullah li walaka. Jadi ini jenengan bersin alhamdulillah, terus ono kancane ngucap donga yarhamukallah, maka jenengan jawab terus pundi yaghfirullah li walaka. Semoga Allah mengampuniku dan mengampuni kamu. Biasa ngaten nggih, pun nanti. Biasanya dhewe meneng ngono nggih. Acik alhamdulillah yarhamkallah weneng ae. Padahal ada doanya. Ada doanya ini, ya. Doanya adalah tadi yaghfirullah li walaka. Atau yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaanmu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Anjing, kita alhamdulillah dijawab teman kita yarhamukallah, kita jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu doa yang harus diucapkan oleh orang yang bersin
kemudian mengucapkan hamdalah, kemudian temannya mendoakan kita, maka dibalas dengan itu. Dasarnya mana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasha ahadakum falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah." Apabila ada yang bersin di antara salah seorang di antara kalian, maka hendaklah mengucapkan kepada saudaranya itu, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka apabila saudaramu itu mengatakan yarhamukallah, falyaqul lahu, maka katakan kepadanya, doakan untuknya, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kalian kepada kalian semua dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi jamaah rahimakumullah, adabnya jelas. Dan hadis ini hadis kuat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka mari kita mulai adab untuk memperkerat ukhuwah Islam kita dengan tadi, nomor 1, saling mengucapkan salam. Nomor 2, apabila bersin, maka tunaikanlah adab-adabnya. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, ayyauda idza marada, yaitu mengunjungi apabila kawan kita, saudara kita muslim itu sakit. Wa yad'u lahu bisyifa, dan mendoakan kesembuhan. Nah, terus takmir mereka biasanya kunjung ke teman takmir yang lain sakit, atau ke ustadz, atau ke penceramah di sini yang sakit, dengar sakit, dikunjungi. Itu adalah adab di dalam rangka mempererat ukhuwah Islam kita dan mengamalkan hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Hakul muslim alal muslim khamsatun, hak muslim atas muslim yang lain itu 5. Raddus salam, mengembalikan salam. Wa iyadatul marid, mengunjungi yang sakit. Wa ittiba'il janaiz, mengikuti, mengantarkan jenazah. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Wa tashmitul atis, menjawab, mendoakan orang yang bersin, ya tadi. Jadi demikian jamaah rahimakumullah adab yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mempererat ukhuwah kita. Oke, mempererat ukhuwah. Kalau di kampung saya, di desa saya sana, di desa itu biasanya wonten tangga sakit, oke, terus opnam di Muhammadiyah, di Sugiri, niku antar tangga urunan nyarter kol, ya, kol tepak niku bareng-bareng sambang. Nah, ini bagus, ya, kebiasaannya bagus, ya, karena itu dapat pahala yang luar biasa, ya, dan mempererat ukhuwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Udu al-marida wa at'imul ja'i wa fukku al-'aniyah ay al-asira." Rasulullah memerintahkan, kunjungilah orang yang sakit, jenggolah orang yang sakit, ya. Wa at'imul ja'i, berilah makan orang-orang yang lapar. Wa fukku al-'aniyah, dan bebaskanlah, tolonglah orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang lagi susah. Ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang yang sakit. Doanya bagaimana para jamaah? Adabnya kita pegang mana yang sakit,
Kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, nggih. Allah kok kebetulan dadanya sesek digawa nang rumah sakit mulai nafas mulai kena paru-paru dan seterusnya basah. Maka peganglah ya dadanya itu dan doakanlah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru sakoman. Nah, kok kebetulan ya nang rumah sakit mulai tabrakan sikile patah harus dioperasi, maka peganglah ya kakinya Allahumma rabbanas adhibil ba'sa sampai akhir tadi itu. Nah, kok kebetulan di rumah sakit mari operasi motone ya peganglah ya daerah itu. Tapi aja diucut motor, Pak. Engko nang gue di penak ya aja. Mari operasi di livernya operasi terus dengan petak ya aja. Ya, dipegang mawon. Dipegang dan ucapkanlah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, jadi jamaah rahimakumullah, mengunjungi orang sakit adalah salah satu cara bagaimana kita ini betul-betul di dalam bersaudara itu persaudaraan yang erat, yang kuat, yang didasarkan atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nek wonten kabar kanca dhewek sakit iki wis 5 dina gak nang masjid, nok dia. Gere kabar, oh loro, opnam. Lah, segera, ayo kapan berangkat ono? Itu ciri ukhuwah Islamnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jamaah Al-Azhar ini punya jamaah takziah, perlu juga dibentuk jamaah ziyaratul marid. Jamaah ngunjungi wong loro. Soale sakno, Pak. Nek wong loro terus gono sing ngunjungi gono sing ndongano sakno nggih. Coba jenengan loro de matang-matang ngoten. Terus gono padahal biasa kumpul wong akeh. Ya, terus gak dikunjungi, gak ditungan. Sebenarnya ngunjungi orang sakit itu bukan gawane sing dipentingno, Pak. Ya. Orang sakit gak iso mangan, terus sampe gak ono apel kok sembarang mangan. Padahal golek mangan. Yang penting itu doa. Ya. Doa. Ya. Maka doa jenengan kepada orang sakit itu akan memberkasakan hati yang sakit, ya. Dan kalau Allah mengijabahi adalah sebagai pintu Allah memberikan kesembuhan. Gitu. Terlebih lagi kita akan mendapatkan fadilah, yaitu dosa kita diampuni oleh Allah ketika kita berkunjung ke rumah sakit sampai kembali lagi ya dari berkunjung orang yang sakit. Jadi jamaah rahimakumullah, mari ya itu saya usul kalau perlu ya takmir diadakan divisi ngunjungi wong loro. Ya, ngunjungi jamaah yang sakit. Kan sudah ada divisi jamaah takziah. Nah, go. Nomor keempat, yang keempat adalah menyaksikan jenazah. Ya, mengantarkan jenazah apabila ada saudara kita yang sakit. Naudzubillah, seperti di desa mana dulu itu yang viral. Kok ono tangga sing gelem ngeterno nang kuburan, nggih. Nah, pale wektale kalau Covid niku masyaallah soro pol soro, nggih. Sing duwe keluarga ya soro, nggih. Terus kadang-kadang mayit ya sakno, Pak, suwe ngenteni, nggih. Terus diperlakukan seperti itu, ya. Sebagai seorang muslim seharusnya dihormati, tapi ternyata lihat kalau ini ya protokolnya luar biasa. Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, kewajiban kita kepada muslim satu dengan muslim yang lain sebagaimana hadis yang diberikan dari Rasulullah 5 itu mari dijaga. Di antaranya adalah mengantarkan saudara kita yang meninggal. Dan alhamdulillah di Lamongan ini sudah terbentuk jamaah takziah yang semoga dengan ini semakin diperbaiki ke depan ya pelayanannya,
kemudian fasilitasnya diperbaiki, sehingga akan semakin banyak saudara-saudara muslim kita yang ketika meninggal itu kita rawat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lihat kalau ingin mati di koyoke, padahal kan dari kaki, arah kaki dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin sing penting kan boten. Ayo angkat ceret. Ya alhamdulillah kalau ini sederek kula sedotan serong dipeti dibawa pesawat terbang ke Jombang, kita bongkar petinya. Padahal sudah disiapkan masyarakat kita itu, yaitu koyok COVID kotan kalau ini. Tapi sama keluarga nggak boleh, harus dibongkar. Petinya dirombak jadi jadi terbelahnya kejinya itu, ya jenazahnya kita masukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dari arah kaki, boten di koyok ngei piala utawa koyok nyeblongno tiang-tiang sing boten muslim. Jadi jamaah rahimakumullah, mari kita dukung ya perjalanan jamaah takziah ini biar semakin berkembang ya. Dan kaum muslimin muslimat, para jamaah yang belum daftar bisa daftar, segera daftar ya. Karena ini untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kewajiban seorang muslim diantaranya 5 hak tadi, yaitu mengantarkan, merawat jenazah saudara kita sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Demikian jamaah, 4 saja. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi tentang adab-adab, cara-cara kita untuk meningkatkan ukhuwah di antara mukmin muslim satu dengan muslim yang lain, sehingga nanti kita mendapatkan 3 fadilah dari Allah, membuktikan kesempurnaan iman, akan diberi naungan oleh Allah di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah, dan akan ditempatkan Allah di tempat yang mulia, diberi Allah baju yang mulia, wajahnya akan diberi Allah cahaya. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma taqabbal minna siyamana wa jami'a amalina sholihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.